Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Kita dikasih kehidupan ini untuk apa sih? Untuk apa Tuhan masih menjaga nafas kita, masih memberikan nafas buat kita? Kenapa? Coba Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan masih memberi nafas buat kamu? Apakah hanya untuk kamu mengejar keinginan-keinginan dagingmu? Bekerja mengejar karir, bekerja mengejar duit, bekerja untuk supaya kamu dapat jabatan yang dihormati orang, kehormatan. Itukah tujuan hidupmu? Bekerja untuk mencari harta yang banyak. Apakah benar itu tujuan Tuhan taruh kamu di dalam dunia ini? Yang jelas bukan itu. Tuhan taruh kamu di dalam dunia ini bukan untuk mengejar semua itu. Makanya firman-Nya ada bilang, ucap syukurlah dalam segala hal, maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Apakah kalau kamu sudah mencapai goal kamu nih, mendapat jabatan yang tinggi, kemudian mendapat harta yang banyak, apakah kamu sudah punya damai sejahtera dan sukacita? Apakah sudah cukup itu semua dalam kehidupanmu? Apakah kalau kamu punya uang yang banyak, apa saja kamu bisa beli? Apakah sudah membahagiakan kamu? Apa yang membahagiakan kamu? Apakah anakmu yang bagus-bagus, manis-manis semua, yang sudah menduduki, yang punya pekerjaan bagus-bagus semua, apakah itu membahagiakan kamu? Apakah kamu punya harta yang banyak itu membahagiakan kamu? Apakah kamu punya jabatan yang tinggi itu membuat kamu bahagia? Membahagiakan kamu juga? Aku jamin 100% itu tidak membahagiakan kamu. Kalau ketenaran, kekayaan itu membuat kamu bahagia, tidak mungkin Alexander Agung itu ketika mati, dia minta, sebelum mati dia minta tangannya, nanti kalau penguburan dia tangannya dikeluarkan dari peti. Kenapa? Dia bilang, dengan telanjang aku datang dan kembali juga dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Kejayaan itu tidak akan membahagiakan kita manusia. Tapi yang membahagiakan kita adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada sukacita, damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Itu yang sebenarnya penting dalam hidup kita. Bukan kekayaan, bukan ketenaran, bukan kekayaan, jabatan yang tinggi, bukan. Sama sekali bukan. Jabatan yang tinggi pasti ada orang lain lagi yang pengen duduk di jabatan itu dan menyikut-nyikut kamu lagi. Bagaimana caranya supaya kamu tuh seperti mangga mengkal itu dikorek-korek-korek biar jatuh. Itulah manusia. Tidak akan ada rasa puasnya. Hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana kesempatan yang Tuhan berikan buat kita ini kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kau habiskan sisa hidupmu hanya untuk mengejar hawa nafsu duniamu, hanya mengejar
Apa yang menjadi cita-citamu dalam kehidupanmu? Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, pasti dia melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan mencari keuntungan pribadi. Tanggung jawabnya besar loh di hadapan Tuhan nanti. Kita ngobrol ya. Coba Bapak Ibu Saudara lihat, mungkin suamimu atau istrimu atau saudaramu atau tetanggamu atau temanmu yang mungkin saat ini sedang duduk di jabatan yang enak. Di jabatan yang enak, duitnya banyak. Coba perhatikan. Adakah damai sejahtera, sukacita dari Tuhan dalam hidupnya dia? Kalau dia tidak membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Gak bisa beli itu damai sejahtera dan sukacita Tuhan, itu benar-benar kita nggak bisa beli. Hidup ini hanya sementara di dunia ini. Nggak ada manusia sekarang itu yang 150 tahun. Wah, 150, orang 80 aja sudah pikun kebanyakan. Ya ada juga sih yang sampai 90 masih sehat, 87, 88 masih, bahkan 90 masih sehat, masih bisa berkhotbah bahkan. Itu orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Kesehatannya masih bagus. Percayalah, orang yang dekat dengan Tuhan itu ada sesuatu antara dia dengan Tuhan yang membuat hidupnya itu baik, bisa sampai usia lanjut. Om saya sendiri kemarin seperti yang saya bilang, om saya itu sampai 103 tahun. Dia menjaga kesehatannya, dia menjaga hati dan pikirannya tertuju pada Tuhan. Ketika usia-usia sudah pensiun itu dia udah cari Tuhan aja gitu. Tiap hari lagu pujian, baca Alkitab, capek tidur. Gitu dia kehidupannya. Jarang keluar rumah, dia lebih senang di rumah dengan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Luar biasa. Apakah masih ada orang-orang yang seperti itu? Sudah tidak banyak lagi. 1% di dunia ini aja sudah kurang, 0 sekian persen lah manusia-manusia yang seperti itu. Kesempatan Tuhan taruh kita di dalam dunia ini itu. Tuhan memilih kita untuk menjadi manusia di dalam dunia ini, bukan tanpa alasan. Hidup kita itu untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan, untuk menyatakan kemuliaannya. Tapi banyak di antara kita itu menyatakan kemuliaan setan, kemuliaan Lucifer yang tergiur dengan dunia. Orang Kristen tapi hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan itu banyak sekali. Bahkan hamba Tuhan sekalipun banyak. Saya bilang tadi, setan itu licik. Ada firman Tuhan ya. Iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita untuk mencari mangsanya. Kalau kita beri peluang, kita beri celah sedikit ya, dia masuklah.
kita tidak merasakan itu, bahwa ada setan di dalam kita. Banyak orang kalau terjadi pelepasan, ternyata dia sendiri tidak pernah menyadari ada roh lain di dalam dia. Tidak nyadar kok. Tadi saya bilang, setan itu kan licik. Bapak dusta, segala dusta itu ya dia itulah. Jadi kalau kamu hidup di dunia ini dan tidak berarti apa-apa untuk kemuliaan nama Tuhan, wah, go to hell. Nggak usah hidup jadi manusia bener. Kalau kehidupanmu hanya memenuhi dunia ini dengan kejahatan-kejahatanmu, dengan keegoisanmu, lebih baik gak usah lahir. Bener, karena akhirnya kebinasaan, masuk dalam neraka kok. Tuhan bilang kan, jalan yang lebar itu lebih banyak, orang banyak lebih suka jalan di jalan yang lebar, sedang jalan yang sempit itu hanya sedikit orang yang mau melewatinya. Karena lewati jalan sempit ya nggak enak. Sudah sempit, jalannya pasti berkerikil, ada lubang-lubangnya. Ya namanya jalan kecil, mana jalan setapak itu mana mau dilewati mobil, nggak bisa. Jalan setapak kok harus di jalan dengan harus dilewati dengan jalan kaki. Mungkin kita harus melewati titian yang mungkin kecil lagi. Yang tidak ada pinggirannya, sehingga nggak ada pegangan. Takut jatuh kecemplung di bawah ada buaya. Sedikit orang yang mau dengan susah payah menghabiskan sisa hidupnya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah kamu termasuk di dalamnya? Menghabiskan sisa hidupmu dengan bersusah payah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau. Karena saya percaya bahwa destiny yang Tuhan buat saya itu indah. Saya sangat menikmati melayani Tuhan, melayani orang-orang yang gak mampu, melayani di dusun-dusun yang terpencil, yang tidak mudah, dan tidak semua orang mau mengambil keputusan untuk itu, menghabiskan sisa hidupnya di tempat-tempat yang sunyi, bukan di kota. Tapi saya mau. Kamu juga mau? Tapi mungkin kondisinya tidak memungkinkan ya. Mungkin kamu ada tanggung jawab yang lain. Tapi kamu bisa support kita, bisa support pelayanan kami. Saat ini saya masih harus menyelesaikan finishingnya satu gereja di lereng Gunung Merbabu. Kemudian kami juga ada melayani diakonia, membagi sembako buat orang-orang yang susah, janda-janda tua ataupun duda-duda yang sudah sepuh ya, yang udah tua-tua, yang tidak bisa bekerja dan hidup sendirian. Ada satu donatur yang baik yang selalu mensupport. Jadi ketika saya mengeluh kasihan mereka kedinginan misalnya, dia kasih uang, berapa orang kasih beli selimut, saya beli selimut, saya bagikan, dan saya bertanggung jawab. Ketika saya membagikan, saya videokan dan saya kirim ke beliau sebagai pertanggungjawaban saya. Begitu juga membagikan sembako
bertanggung jawab. Dan sampai detik ini beliau masih mendukung pelayanan saya, terutama untuk penginjilan ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mendukung saya untuk menyelesaikan pembangunan gereja di Dusun Diwa ini, sehingga bisa segera dikerjakan, menyelesaikan itu, kemudian saya juga bisa melakukan penginjilan ke desa, ke suku yang terpencil di Sulawesi Tengah, suku Wana yang masih hidup nomaden. Tapi saya excited banget, ada teman saya di sana yang sudah melakukan penginjilan di sana, dan dia minta saya untuk membantu dia di sana. Saya senang sekali ya, walaupun ada juga dari suku anak dalam juga yang minta ya, tapi sabar ya, satu-satu, karena badan saya cuma satu. Tapi jujur senang banget, senang banget. Dan tadi saya bilang, destiny yang Tuhan buat saya dalam kehidupan saya, Tuhan buat begitu indah. Saya nikmati setiap momen di dalam pelayanan saya. Wah, keren Tuhan kita itu. Janjinya ya dan amin. Dia menyertai, itu yang menyenangkan banget. Bapak Ibu Saudara, menyenangkan banget loh disertai Tuhan. Kita dijadikan anak kesayangan. Aduh, luar biasa. Saya tidak perlu terkenal seperti pendeta-pendeta besar itu, tidak perlu. Yang penting itu Tuhan itu tidak meninggalkan saya. Tuhan menyertai saya. Tuhan memberikan semua yang saya butuhkan. Ketika saya butuh, kuasanya dinyatakan. Orang sakit disembuhkan, Tuhan nyatakan. Ketika orang terbeban berat dengan terikat dengan kuasa kegelapan, Tuhan nyatakan penyertaannya dan kuasanya. Orang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Itu menyenangkan banget. Orang yang susah dihiburkan. Keren banget Tuhan kita. Kalau cerita tentang kuasa Tuhan, yang penting hidup kita ini harus berarti bagi Dia. Jangan kita sia-siakan sisa hidup kita ini. Jangan. Rugi Bapak Ibu Saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Dan saya percaya sebenarnya Tuhan itu membuka kesempatan itu buat kita semua. Tergantung kita menangkap atau merespon panggilan Tuhan itu dengan positif atau tidak. Dia akan melengkapi kita kalau kita mau. Saya nggak nyangka saya ada di titik ini hari ini. Nggak nyangka dalam hidup saya, nggak pernah ada dalam rencana saya. Karena sebelumnya adalah saya seorang pebisnis, juga seorang marketing. Jadi ya jauh sekali dunia pelayanan ini dengan duniaku dulu. Semua orang yang kenal saya tahu bagaimana bisnis saya dulu. Kemudian setelah seperti yang saya pernah cerita di video saya yang dulu-dulu, saya ditipu teman sendiri yang mana mereka meminjam seluruh harta saya sampai bangkrut saya. Saya tidak bisa berbuat apa sampai saya sempat putus asa, sampai mau bunuh diri. Tapi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dirancangkan Dia tidak mungkin kita gagalkan. Hidup saya mau dipakai Tuhan seperti ini. Saya mau gagalkan dengan saya binasakan. Tuhan selamatkan. Luar biasa Tuhan kita itu. Terus apa lagi yang kita harus tunggu untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini? Karena Dia
belum semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia belum datang. Tugas siapa untuk menyampaikan kabar baik itu, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat manusia? Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Itu firman-Nya. Tidak mungkin kita bisa datang pada Allah Bapa kalau tidak melewati Dia. Tugas kita lah melakukan amanat agung ini. Ya gitu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau memang ingin membantu pelayanan kami ini, Bapak Ibu Saudara bisa transfer di nomor rekening yang di bawah ini untuk mendukung kami dalam penginjilan maupun untuk menyelesaikan pembangunan gereja yang belum selesai. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab 1-2 orang aja, tapi tanggung jawab kita bersama. Seberapapun yang kamu mau kirimkan, kirimkanlah. Dukung pelayanan ini, karena kalau kamu sendiri nggak bisa melakukan dan kami melakukan, bantu kamilah. Karena saya tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Saya butuh dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Tapi di atas segala-galanya, saya hanya berharap pada Tuhan. Karena saya tahu ketika Tuhan mengutus saya, Tuhan akan berdiri di hadapanku dan Tuhan akan buka jalan. Semuanya pasti bisa bersama Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Demikian Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ya, kalau memang mau dukung pelayanan kita, pelayanan kami di sini, Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening yang di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.